Anggota Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI Yasona Laoli mencecar Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai terkait dengan penambahan anggaran 20 triliun rupiah. Dia menilai permintaan tambahan anggaran itu harus realistis. Saya kira apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan lompatan angka itu sangat besar. Ideal mungkin saja ideal, ya, tetapi realitas juga harus tetap kita lihat Kementerian HAM bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, kata Yasona dalam rapat di ruang Komisi 13 DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Yasona menghargai usulan Pigai karena Pigai juga memiliki perhatian khusus terhadap HAM. Tapi semangat saja nggak cukup dari pengalaman-pengalaman realitas juga kita harus lihat saat ini APBN kita, ucap mantan Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hak juga Manusia, HAM, Natalius Pigai mengaku sudah terkenal di seluruh penjuru Indonesia bahkan sebelum diangkat sebagai menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia lantas menceritakan masa lalunya menjadi juru parkir. Hal tersebut ia sampaikan saat rapat kerja perdana dengan Komisi 13 DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 31 Oktober. Nama saya sudah terkenal seantero Republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak, kata Pigai dalam rapat. Saat memperkenalkan diri itu Pigai pun mengklaim dirinya meniti karir dari jenjang paling dasar yaitu pegawai honorer. Bahkan, Pigai mengaku sempat menjadi juru parkir sebelum diterima sebagai PNS hingga ditunjuk menjadi menteri. Saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnaker Transmigrasi Kalibata itu saya tukang parkir, juru parkir, kata Pigai. Setelah itu jadi honor, sesudah honor jadi CPNS, CPNS jadi PNS jadi staf antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus dapat jabatan struktural, fungsional, jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri, sambungnya. Rapat DPR bersama Kementerian HAM hari ini diagendakan untuk saling memperkenalkan jajaran anggota Dewan dan Kementerian. Tak hanya itu, Kementerian HAM turut akan memaparkan rencana kerja mereka ke depan kepada DPR termasuk terkait usulan anggaran 20 triliun rupiah. Kementerian. Mungkin dalam waktu 2-3 hari ini kami akan mendapatkan permen tentang HAM. Berarti hari Senin atau Selasa saya sudah lantik Pak di kementerian baru. Jadi kami laksanakan secepatnya. Orang bertanya, apakah itu bagian dari program 100 hari? Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat, bangsa dan negara selama 5 tahun kalau dipertahankan. Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan bahwa kami tidak punya program 100 hari. Andaikan kalau saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesai 7 hari Pak. Nanti kalau 100 hari setelah itu 101 nanti diam semua Pak, nggak ada yang kerja. Oleh karena itulah saya menempatkan 5 tahun sebagai kondisi emergensi dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan rakyat semuanya sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami. Dan adapun saya singkat saja berdasarkan rancangan kami Bapak pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, struktur organisasi sudah selesai. Menteri, wakil menteri, kami mendapatkan beberapa eselon 1. Nanti akan jadi partner kerja kita semua. Yaitu ada Inspektur Jenderal, eselon 1 kami dapat, Sekretaris Jenderal, kami dapat 2 Direktur Jenderal, yaitu Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Lalu syukur alhamdulillah Pak, Bapak bisa juga mengawasi di lapangan Pak. Tolong sebagai mitra kerja. Kami mendapatkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.